Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Frisdia Akhoim Nikmah, mahasiswa S1 ARS Angkatan 2024 dengan NIM 108270021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mengenai evaluasi kinerja sistem logistik pada rumah sakit daerah pemerintah tipe pendidikan untuk proyeksi tahun 2026. Memasuki slide pertama, pertanyaan pertama mengenai urgensi perbedaan target stok atau OTRET dari sisi keselamatan pasien. Obat kategori vital atau V wajib 0% tanpa toleransi. Obat ini bersifat life saving atau penyelamat nyawa langsung, di mana kekosongan stok akan berakibat fatal seperti kegagalan terapi medis, cacat permanen, hingga kematian karena tidak ada substitusi yang secara tepat atau sebaliknya. Untuk obat kategori non-esensial diberikan toleransi kekosongan sebanyak 5%. Apabila stoknya kosong, dokter dapat dengan mudah menunda terapi atau meresepkan alternatif lain tanpa mengorbankan nyawa pasien. Masih pada pertanyaan pertama, tapi mari kita lihat dari sisi finansial. Logistik rumah sakit menyerap anggaran yang sangat besar, yaitu 30% sampai 40% dari total operasional. Jika kita memaksakan target kekosongan 0% untuk semua kategori obat termasuk non-esensial, rumah sakit harus menahan safety stock dalam volume raksasa. Dampaknya akan terjadi penumpukan persediaan atau overstock yang mengikat modal kerja kita menjadi idle capital. Oleh karena itu, dengan membedakan target V sama dengan 0% dan N sama dengan 5%, kita berhasil melakukan efisiensi anggaran dana BLUD. BLUD sendiri difokuskan untuk mengamankan obat vital, sedangkan obat non-esensial akan dikendalikan secara ketat agar biaya simpan tetap efisien. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, kita diminta untuk menghitung 3 indikator kuantitatif utama berdasarkan data tahunan rumah sakit ABC. Pertama, Inventory Turnover Ratio atau ITR. Kita dapat hasilkan 8 kali per tahun berdasarkan analisis angka. Ini sudah memenuhi batas minimum target umum rumah sakit, yaitu 8 kali hingga 15 kali dalam 1 tahun. 2. Hasil perhitungan waste ratio seperti yang ada pada gambar berada di angka 1,38%. Secara analisis, nilai pemborosan ini dikategorikan aman karena memenuhi standar nasional yaitu di bawah 2%. Walaupun masih di atas standar ideal WHO yang diminta bawah 1%. 3. Indikator akurasi stok kita berada di angka 92%. Ini merupakan nilai yang buruk karena gagal mencapai target minimal akreditasi gudang rumah sakit, yaitu harus di atas atau sama dengan 95%. Masuk ke pertanyaan ketiga, di sini kita menemukan GAP, di mana target ITR minimal 10 kali, namun aktualnya hanya 6 kali. Di sini saya akan mengambil jawaban dari perspektif Kepala Rumah Sakit Pemerintahan Tipe A Pendidikan yang berada di pusat dengan dukungan cuaca harian yang selalu baik. Maka, 3 kemungkinan penyebab murni faktor internal dan regulasi yaitu adanya dilema pengadaan sistem paket atau batas minimum kirim akibat regulasi BLUD atau APBN, adanya akumulasi deadstock akibat dinamika pola peresapan dokter spesialis atau subspesialis di rumah sakit pendidikan, serta kendala alokasi waktu pencairan anggaran pada pola BLUD. Masuk ke pertanyaan ketiga, di sini rekomendasi strategis dari saya selaku kepala rumah sakit adalah yang pertama, segera mengimplementasikan sistem just in time atau JIT dan vendor managed inventory atau VMI, memanfaatkan kelancaran akses kota. Kedua, bentuk komite pengendali formularium dan deadstock bersama jajaran klinis rumah sakit pendidikan. Pertanyaan keempat, jika saya bertindak sebagai kepala instalasi farmasi untuk menghadapi lonjakan waste ratio dari 1,2% menjadi 4,5%, dalam 3 bulan, saya menyusun 5 langkah action plan taktis sebagai berikut. Pada langkah pertama, segera lakukan drug sweeping berkala untuk mengidentifikasi obat slow moving atau mendekati expired. Lalu, kelola uang buffer stock secara rutin. Langkah yang kedua, lakukan log SIM RS berbasis sistem FEFO atau FEVO khusus di satelit farmasi pelayanan pendidikan agar kontrol mulai mutasi stok lebih akurat. Yang ketiga, lakukan audit penyimpanan depo dan monitoring suhu makro secara berkala untuk menjaga stabilitas fisik obat. Langkah keempat, yaitu melakukan evaluasi kit residen secara berkala untuk mengoptimalkan ruang diskusi bersama dengan kelompok staf medis atau KSM guna mengendalikan pola resep peserta didik. Yang terakhir, memanfaatkan akses cepat di area kota untuk melakukan proses klaim retur obat ke PBF.
untuk meminimalkan kerugian finansial sebelum obat mendekati kadaluarsa atau sudah kadaluarsa. Kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian evaluasi ini, pencapaian efisiensi anggaran BLUD dan jaminan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A pendidikan di pusat kota sangat bergantung pada ketatnya kontrol manajerial internal kita. Karena faktor eksternal seperti cuaca buruk dan hambatan geografis adalah nihil. Rendahnya akurasi data serta lonjakan wis rasio menjadi alarm keras bagi manajemen untuk segera mengintegrasikan otomatisasi SIM RS berbasis VEVO. Melalui sinergi taktis, Direktur Utama harus mengoptimalkan keunggulan lokasi lewat pengadaan just in time. Sementara itu, untuk kepala instalasi farmasi wajib memperketat supervisi peresapan bagi dokter residen, melakukan drug sweeping, dan memaksimalkan klaim retur distributor demi mewujudkan pelayanan rujukan yang bermutu tinggi, akuntabel, berprinsip zero stock out untuk obat-obat vital.